saya Len Fazlia, saya dari kelas A2 PGSD 2019. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan manajemen berbasis sekolah atau yang bisa kita sebut dengan MBS. Sebelum kita memasuki materi MBS, mari kita bahas dulu mengenai materi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi. Juga penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua perorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan actuating atau directing, dan keempat pengawasan atau controlling. Adapun faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Yang pertama, adanya sumber daya organisasi yang baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. 2. Adanya proses bertahap mulai dari perencanaan perorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan. Sekarang kita akan membahas fungsi perencanaan dan kegiatan yang ada di dalam fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi dan teknik yang tepat untuk mewujudkan target tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan target. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target. Yang kedua, ada fungsi pengorganisasian dan kegiatan di dalam fungsi perorganisasian. Fungsi perorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur perorganisasian yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. 1. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dari tanggung jawab kegiatan. Yang ketiga, pengrekrutan dan penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Dan yang ketiga, ada fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu proses implementasi si program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam pengarahan dan implementasi mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tujuan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang pertama,
mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Kita masuk kepada materi MBS ya. Yang pertama ada latar belakang manajemen berbasis sekolah. 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yaitu yang pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input output analysis. Yang kedua, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah belum dilakukan secara optimal. Yang ketiga, peran serta pemangku kepentingan sekolah, khususnya masyarakat dan orang tua serta peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih minim. Adapun alasan mengapa sekolah harus melaksanakan MBS, yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memiliki input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan di sekolah. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan bagi sekolahnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang tepat. Yang kelima, sekolah mempertanggungjawabkan langsung pada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Yang keenam, sekolah dapat berkompetisi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, pemangku kepentingan, dan pemerintahan daerah setempat. Yang ketujuh, sekolah secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. 8. Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Konsep otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan transfer kewenangan, tanggung jawab, dan tugas pengambilan keputusan dari organisasi yang lebih tinggi organisasi di bawahnya atau antara organisasi itu sendiri. Desentralisasi pendidikan, Undang-Undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 21. 1. Pemerintahan menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan evaluasinya. Yang ketiga, pemerintahan kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Sekarang kita akan menjelaskan konsep dasar manajemen berbasis sekolah. 1. Manajemen berbasis sekolah atau school based management merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak pada instruksi sekolah. Yang kedua, pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai salah satu bentuk
tingkat sekolah, pemberdayaan sumber sehingga sekolah mampu secara mandiri. Adapun tujuan utama penerapan MBS di Indonesia, yang pertama, pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan layanan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Yang ketiga, pengambilan kepemimpinan demokrasi sekolah yang demokrasi dan profesional. Yang keempat, membangun demokrasi dan profesional untuk pelayanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Karakteristik keberhasilan implementasi MBS. Yang pertama, peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non-material. Yang keempat, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Yang kelima, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS masih belum benar. Yang kedua, rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Yang keempat, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat. Komponen manajemen berbasis sekolah. Manajemen kurikulum dan pemrograman pengajaran kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional yang telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Adapun tujuan manajemen kurikulum atau pengajaran: 1. Untuk mengelola perencanaan kurikulum pembelajaran. Yang kedua, untuk mengelola implementasi kurikulum pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengelolaan pelaksanaan evaluasi kurikulum atau pembelajaran. Yang keempat, untuk mengelola perumusan penetapan kriteria dan pelaksanaan kurikulum kelas atau kelulusan. Yang kelima, untuk mengelola pengembangan bahan ajar, media, dan sumber belajar. Yang keenam, untuk pengelolaan pengembangan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, untuk pengelolaan penerapan uji coba atau pembelajaran yang dirancang pemerintah pusat. Sekarang, manajemen tenaga kependidikan. Peningkatan produktif itu dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, dan karyawan dengan cara sertakan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pada kinerja seluruh unsur sekolah. Manajemen tenaga kependidikan mencakup berbagai hal, yaitu 1. Perencanaan pegawai dan pengadaan pegawai. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan pegawai. Yang ketiga, promosi dan mutasi. Yang keempat, pemerhatian pegawai. Yang keenam, kompetensi. Dan ketujuh, penilaian pegawai. Adapun manajemen kesiswaan atau manajemen pemuridan merupakan salah satu bidang operasional MBS dalam hal pemerintah dan peraturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Tujuan manajemen kesiswaan: 1. Menerima murid baru, dan 2. Kegiatan pelaporan kemajuan belajar murid, dan yang ketiga, bimbingan dan pembinaan disiplin murid. Adapun tanggung jawab kepala sekolah dalam mengelola bidang kemuridan. Yang ke-1, kehadiran murid dan permasalahan bidang kemarin. Dan yang kedua, pemerintahan, orientasi, klarifikasi, dan pembagian kelas dan pembagian program studi. Yang ketiga, evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar murid. Yang keempat, program persuasi, pengendalian kedisiplinan. Yang keenam, program bimbingan dan penyuluhan, program kesehatan dan keamanan. Kedelapan, penyuluhan kepribadian.
Manajemen keuangan dan pembiayaan sumber daya dalam proses pendidikan. Yang pertama, pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua, orang tua, wali atau peserta didik. Dan yang ketiga, masyarakat. Komponen utama manajemen keuangan meliputi 1. Prosedur anggaran, 2. Prosedur akuntansi, dan yang ketiga, pembelajaran perundang-undangan dan pendistribusian, 4. Prosedur investasi, 5. Prosedur pemeriksaan. Manajemen sarana dan prasarana. Sarana di sini meliputi peralatan dan perlengkapan yang secara langsung yang dipergunakan, prasarana fasilitas secara tidak langsung. Manajemen secara sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal. Kegiatan pengelolaan meliputi 1. Kegiatan perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Pengawasan tempat penyimpanan investasi, yang kelima penghapusan, 6. Penataan.